Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahteranya untuk kita semua. Apa kabarnya hari ini anak-anakku sekalian? Alhamdulillah baik, Bu. Semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Apakah semuanya hadir hari ini? Ada satu orang yang izin, Ibu, karena sakit. Siapa izin hari ini? Mbak Mutiara, Ibu. Oke, sembuh ya Mbak Mutiara. Baik, sebelum kita memasuki pada topik perkuliahan tentang proses laktasi dan menyusui pada pertemuan yang ketiga ini, Ibu mau bertanya, apakah masih ada yang ingat tentang materi pekan yang lalu? Materi pekan lalu anatomi dan fisiologi pada masa nifas, Ibu. Oke, baik sekali. Masih ingat ya pelajaran yang minggu lalu. Ibu izin share screen ya. Baik. Pada minggu yang lalu, kalian semua sudah belajar tentang anatomi dan fisiologi menyusui. Nah, di sini dalam slide Ibu ada gambar anatomi payudara. Kira-kira siapa yang bersedia menjelaskan tentang anatomi payudara pada slide tersebut? Saya izin menjelaskan, Ibu. Oke, dengan siapa? Mbak Anis ya? Iya, Ibu. Jadi anatomi payudara ini berada di tulang iga. Payudara ini terdiri dari 3 bagian, yaitu korpus, areola, dan papila atau puting payudara, Ibu. Oke, bagus sekali jawabannya ya. Masih ingat tentang pelajaran minggu lalu. Jadi Ibu ulangi kembali bahwa anatomi payudara itu terdiri dari 3 bagian. Yang pertama adalah korpus atau badan dari payudara. Lalu yang kedua adalah areola, bagian yang hitam di bagian payudara. Lalu yang ketiga adalah puting atau papila, di mana ketiga bagian tersebut merupakan bagian yang paling penting dalam proses menyusui. Ya, Ibu berharap kalian semuanya sudah paham tentang anatomi payudara karena ini wajib dikuasai untuk proses pembelajaran yang sekarang, yaitu tentang proses laktasi dan menyusui. Pada pembelajaran hari ini masih berkaitan dengan minggu yang lalu, ya, di mana kita akan belajar tentang proses laktasi dan menyusui. Tujuan pembelajarannya adalah yang pertama, mahasiswa mampu menjelaskan definisi ASI eksklusif, lalu yang kedua, mahasiswa mampu memahami manfaat pemberian ASI, dan yang ketiga, mahasiswa mampu menjelaskan tanda bayi cukup ASI maksudnya. Yang keempat adalah mahasiswa mampu menjelaskan dukungan bidan dalam laktasi berbasis teknologi informasi dan komunikasi. Ya, aktivitas pembelajaran ini akan berlangsung kurang lebih selama 2 jam. Ibu berharap kalian akan fokus dan aktif dalam perkuliahan ini, karena nanti ada contoh studi kasus yang diimplementasikan dalam asuhan pada Ibu Nipas. Jadi Ibu berharap kalian fokus. Setuju ya? Selanjutnya, Ibu punya video. Dalam slide video ini kita akan saksikan bersama-sama. Lalu setelah itu Ibu akan bertanya kembali pada kalian. Apa isi dari video yang telah kalian pahami? Sebentar Ibu share ya videonya. During good attachment, your baby will take a large portion of breast into the mouth. The breast completely fills baby's mouth, and the nipple comes to rest at the junction of the hard and soft palate. Try running your tongue back along the roof of your mouth until you feel the soft palate, and you will realise how far back this is. Baby suction creates a vacuum, and this seals the breast in the mouth until baby releases the vacuum at the end of the feed. Setelah tadi melihat video tersebut, kira-kira apa sih isi dari video tersebut? Ada yang bisa bantu menjelaskan? Video tersebut itu tentang proses menyusui dengan baik, Ibu. Oke, baik, bagus jawabannya. Ada yang bisa melengkapi isi dari video tersebut? Kira-kira apa? Tadi sudah bagus jawabannya dari Mbak Adinda ya, tadi ya sudah menjawab. Ibu. Saya izin menjawab. Ya, dengan Mbak Wirda ya, betul ya? Ibu. Silakan Mbak untuk membantu melengkapi jawaban dari Mbak Adinda tadi ya, sudah menjawab. Saya melihat pada video tersebut bahwa menjelaskan proses menyusui dengan baik, bonding attachment, ikatan ibu dan bayi, kemudian karena menyusui itu terjadi proses skin to skin antara ibu dan bayi. Oke, jawabannya sempurna sekali ya, lengkap ya. Betul, tadi adalah video tentang proses laktasi antara ibu dan bayi, di mana terjadi bonding attachment, perlekatan gitu, ikatan tali kasih, sentuhan antara bayi dan ibunya.
Ya. Jadi Ibu berharap dengan melihat video tersebut kalian sudah punya gambaran bagaimana proses menyusui dengan baik. Ya. Selanjutnya kita akan masuk ke topik yang selanjutnya, yaitu definisi dari ASI. Ya. Oke. Di sini kita akan belajar tentang definisi dari ASI eksklusif. Terlihat ya slide-nya? Terlihat, Bu. Terlihat, Ibu. Baik. Jadi, definisi dari ASI eksklusif adalah pemberian ASI saja pada bayi 0 sampai 6 bulan tanpa pemberian tambahan cairan lain seperti contohnya air jeruk, madu, air teh, air putih, dan tanpa makanan padat seperti pisang, pepaya, biskuit, dan nasi tim. Ya, idealnya bayi itu diberikan sampai usia 6 bulan untuk ASI saja. Nah, untuk bulan ke-7 biasanya bayi sudah diberikan makanan pendamping ASI. Ya, atau MPASI, itu berupa bubur bayi ya, bisa bubur tim, bubur susu ya, atau diperkenalkan oleh berbagai macam buah-buahan dan sayuran. Nah, setelah itu bayi tetap diberikan ASI sampai usia 2 tahun ya, dan boleh diberikan air putih setelah usianya bulan ke-7. Tapi untuk 0 sampai 6 bulan bayi hanya diberikan ASI eksklusif saja. Oke, selanjutnya kita akan membahas tentang manfaat pemberian ASI bagi ibu dan bayi. Suara ibu terdengar jelas oleh kalian semuanya? Terdengar jelas, Ibu. Terdengar, Ibu. Oke, sekarang kita belajar tentang manfaat pemberian ASI eksklusif. Yang pertama adalah mengatasi rasa trauma. Ya, setelah melahirkan biasanya ibu akan mengalami kelelahan atau capek ya dari proses panjang melahirkan. Nah, kalau misalnya ibunya sudah melakukan inisiasi IMD ya, inisiasi menyusui dini, itu biasanya rasa lelahnya itu akan hilang. Jadi ibu akan merasa tenang, nyaman dan bahagia, apalagi memandang putri kecilnya yang begitu cantik. Ya, nah ini salah satu manfaat dari pemberian ASI eksklusif bagi ibu dan bayi. Lalu yang kedua adalah menurunkan berat badan. Dengan ibu memberikan ASI, biasanya ibu dengan sendirinya akan turun berat badannya sekitar 0,5 kg per minggu atau 2 kilo per bulan. Ya, jadi tanpa obat diet, ibu akan kembali cantik dan langsing. Selanjutnya, mencegah terserang penyakit. Bayi yang diberikan ASI itu lebih sehat dan lebih kebal. Ya, artinya zat antibodi terbentuk dengan baik dengan adanya ASI. Ya, sudah cukup dengan ASI tanpa vitamin atau apapun diberikan pada bayi. Apalagi misalnya kalau dulu diberikan madu, pisang baru lahir ya, sekarang nggak perlu. Ya, justru malah menimbulkan masalah pencernaan pada bayi karena belum kuat pencernaannya. Jadi cukup hanya ASI saja. Selanjutnya adalah membangun bonding attachment, membangun ikatan tali kasih antara bayi dan ibu. Ya, bagaimana itu terbentuk ikatan yang secara alamiah, ibu akan menatap wajahnya, membelainya ya, dan bayi pun merasa nyaman dengan ada di dekapan ibunya. Ya, lalu selanjutnya adalah ekonomis. Ibu tidak perlu membeli susu formula yang mahal. Ya, kalian tahu ada mereknya SGM, Nutrilon dan lain sebagainya. Itu cukup mahal, dikalikan berapa, setiap minggu ibu harus mengeluarkan uang. Dengan ASI saja, ibu bisa menabung, bisa menghemat untuk kebutuhan bayi yang akan datang, karena pasti banyak kebutuhannya. Ya. Lalu yang terakhir, bayi tumbuh sehat dan cerdas. Ya. Bayi yang diberikan ASI ini secara perkembangan kognitif, IQ, ya akan menjadi lebih cerdas dibandingkan bayi yang tidak diberikan ASI. Ya, jadi ini akan sangat bermanfaat bagi ibu dan bayi kalau diberikan ASI saja. Ya, oke. Sebelum kita membahas tentang tanda bayi cukup ASI, ibu mau tanya dulu, apakah ada yang bisa menjelaskan kembali apa yang dimaksud dengan definisi ASI eksklusif? Kira-kira ada yang bersedia menjawabnya dari anak-anak yang lainnya? Saya izin menjawab, Ibu. Oke, baik, dengan Mbak Imalia. Silakan, apakah tadi Ibu sudah menjelaskan tentang definisi ASI eksklusif, bisa mengulangi kembali apa yang dimaksud dengan ASI eksklusif? Baik, Ibu. Jadi, ASI eksklusif merupakan pemberian ASI saja tanpa pemberian tambahan cairan seperti susu formula, madu, air putih, dan tambahan makanan padat seperti pisang, biskuit, bubur, nasi tim pada usia 0-6 bulan. Oke, bagus sekali, hebat jawabannya ya. Berarti tadi Mbak Imalia mendengarkan dengan fokus ya apa yang Ibu sampaikan. Oke, terima kasih Mbak Imalia. Lalu pertanyaan yang kedua, Ibu harus ganti slide dulu biar tidak baca mahasiswanya. Manfaat apa saja yang didapat oleh bayi dan ibu jika diberikan ASI eksklusif? Ada yang bersedia menjawab pertanyaan Ibu? Saya izin menjawab, Bu. Ya, silakan. Manfaat pemberian ASI bagi ibu dan bayi yaitu salah satunya mengatasi rasa trauma setelah melahirkan, kemudian mencegah terserangnya penyakit, misalnya diare, alergi, lalu dapat menurunkan berat badan ibu 0,5 kg per minggu atau 2 kg per 2 bulan. Kemudian membangun bonding attachment atau tali kasih antara ibu dan bayi. Kemudian ekonomis atau menghemat biaya. Dan yang terakhir yaitu bayi tumbuh sehat dan cerdas. Oke, bagus sekali ya.
lengkap sekali jawabannya. Apa yang tadi Ibu sampaikan, kalian bisa mengulang ya dan memahami pastinya tentang tadi manfaat bagi ASI eksklusif bagi ibu dan bayi. Ya, Ibu senang sekali kalian bisa menjawab dengan baik. Terima kasih Mbak Rizka ya tadi yang sudah menjawab ya. Oke. Iya, Ibu. Ya, kita akan membahas tanda bayi cukup ASI ya. Ini ada 5. Yang pertama, bayi tampak puas, tidak menangis dan dapat tidur nyenyak ya. Karena ASI yang didapatkannya itu cukup, maka bayinya jadi tidak rewel ya. Lalu yang kedua, ceria dan aktif ketika bangun tidur. Ini juga tanda dari bayi cukup ASI. Karena kebutuhan gizinya sudah mencukupi, dia akan tenang ya. Tidak nangis ya, tidak rewel. Jadi nyaman tidurnya. Kalau kenyang kan gitu ya bayi. Coba kalau dia lapar dia akan rewel sekali ya, nangis terus. Lalu yang ketiga adalah berat badan bayi akan meningkat ya. Pemberian ASI secara rutin sekitar 2 sampai 3 jam dengan durasi 20 menit ini akan meningkatkan berat badan bayi. Ya. Lalu buang air kecilnya itu sering 6 sampai 8 kali ya. Ini nggak apa-apa, semakin bayi sering ngompol gitu ya. Biasanya kok ngompol terus ya habis disusuin ngompol gitu. Nggak apa-apa, itu adalah tandanya proses pencernaannya berjalan dengan baik ya. Lalu yang terakhir, bayi sering menyusu. Dia akan punya connect sama ibunya kayak alarm. Setiap 2 sampai 3 jam dia akan minta nyusu gitu ya. Dan dia akan kenal dengan bau ibunya. Dia akan mencari. Jadi merangsang stimulus dari si bayi itu ya. Baik. Selanjutnya kita akan membahas dukungan bidan. Nah, ini sebagai calon bidan profesional milenial ya. Tidak hanya memberikan dukungan dari psikologi ya, fisik, dukungan laktasi berbasis teknologi, ini harus kita berikan kepada pasien atau ibu-ibu yang masuk pada fase NIPAS ya. Dukungan psikologi itu kan memastikan bahwa ibu dalam keadaan sehat, tidak cemas, apalagi mengalami depresi seperti depresi postpartum blues ya, tidak menerima keadaan bayinya. Nah, itu kita berikan dukungan psikologi bahwa ini adalah kesempatan emas, ibu harus tetap memberikan ASI. Nah, ini tugas kita sebagai bidan. Lalu dukungan fisik, meyakinkan proses involusi berjalan dengan baik, ibu tetap dalam kondisi sehat ya, jangan sampai terjadi kelainan dalam masa nifasnya, misalnya terjadi perdarahan atau pertumbuhan prosesnya tidak kembali sempurna. Nah, ini kita deteksi ya sebagai dukungan fisiknya. Dan terakhir adalah dukungan laktasi berbasis teknologi informasi. Ya, sekarang kita akan membahas teknologi berbasis informasi ini terkait dengan inovasi di bidang kesehatan ya, di mana dukungan dalam bentuk aplikasi. Jadi ada sebuah aplikasi namanya Edukasi Ibu Menyusui atau Edbusui. Nanti anak-anakku sekalian bisa download. Nah, menggunakan kacamatanya seperti ini Ibu ada contohnya ya. Jadi ini namanya kacamata 3 dimensi. Nah, ini dihubungkan ke dalam handphone atau Android. Nah, ini nanti pakai seperti ini ya. Dipakaikan seperti ini. Ya, ini contohnya. Terlihat jelas? Kacamata. Terlihat. Ya, ini dihubungkan oleh aplikasi, jadi tinggal di-download. Nah, aplikasinya seperti apa? Nah, sekarang ada pertanyaan, Bu, ini apa sistem realitas fisioterapi oksitosin? Yaitu adalah suatu ya terapi oksitosin kepada ibu. Pada ibu yang bagaimana? Pada ibu yang menyusui yang memiliki gangguan, misalnya dia tidak percaya diri, bukan gangguan, rasa tidak percaya diri karena ASINya sedikit. Saya tidak bisa menyusui karena ASINya sedikit, Bu Bidan. Jangan artinya, oh bisa, ibu pasti bisa menyusui, akan banyak ASINya dengan sering menyusui. Itu edukasi kita ke pasien. Lalu yang kedua, rasa cemas. Itu kan karena tidak pede ya, akhirnya cemas si ibunya, ya cemas. Dan akhirnya nanti dia akan memilih support. Padahal kita lagi mengedukasi untuk dia lulus ASI eksklusif selama 6 bulan. Nah, ini kita edukasi. Ya, Bu, saya punya aplikasi loh, Ibu akan download, caranya seperti ini. Ini akan merilekkan Ibu, merangsang oksitosin. Kalau Ibu tidak cemas, Ibu rileks, oksitosin atau hormon cinta ini akan naik. Dan akan membantu mengeluarkan pada saat bayi menyusui, itu akan terlepas. Ya, lewat menyusui tadi prosesnya, hormon oksitosin akan melepas, ASINya jadi banyak. Nah, ibunya kan senang tuh. Oh ya Bu Bidan, beneran? Iya, kita coba ya Bu. Ibu rileks, kalau Ibu sudah rileks, Ibu santai, insya Allah ASINya akan lebih banyak. Karena Ibu tenang, Ibu nggak cemas. Ya, nah, ini adalah aplikasinya, bentuknya sistem informasi edukasi rangsangan hormon oksitosin untuk ibu menyusui. Ibu sebelum menggunakan kacamata untuk dia terapi, dia bisa juga belajar dulu tentang ASI eksklusif. Jadi ada menu banyak di aplikasi itu, ya. Ada cara menyusui, ada videonya. Jadi ibu bisa melihat, lalu mencontoh ya, ibu belajar. Karena kondisi pandemik ini kan ibunya tidak sering banyak ke interaksi ya, ke rumah sakit atau ke bidan. Jadi dengan adanya aplikasi ini sangat membantu ibu untuk membantu permasalahan terkait dengan ASI ya. Lalu yang ketiga adalah hormon oksitosin. Apa itu hormon oksitosin? Dia belajar ya. Dan terakhir partner menyusui. Ibu menyusui ini harus punya teman, tidak bisa sendiri. Harus ada yang diajak ngobrol, ajak berdiskusi sehingga dia tetap semangat dalam memberikan ASI. Kadang muncul masalah-masalah yang dia tidak paham seperti bingung puting gitu ya. Kok bayi saya nggak mau nyusuin, nangis terus gitu ya. Karena ibu tidak tahu cara mengatasinya seperti apa. Lalu yang kedua misalnya ibunya
payudaranya bengkak karena seringnya satu aja nyusuinnya, yang ini nggak disusuin. Nah, itu juga jadi permasalahan. Lalu setelah itu ibunya bisa memilih terapi audiovisual. Kalau anaknya perempuan, ibunya tinggal klik yang perempuan gambarnya. Nanti kelihatan tuh di kacamata ini ya, ibunya pakai, dia bisa melihat bayi-bayi tertawa, tersenyum, dia bisa ke kiri, ke atas, ke samping, ke bawah gitu ya, seperti ini. Ini kacamatanya namanya virtual reality. Jadi seolah-olah bersama bayi itu, ya. Paham kan? Kebayang nggak kacamatanya? Nah, terus bayinya bisa menjadi perempuan atau laki-laki, nah dia sudah mulai terapi selama kurang lebih 15 menit. Nah, setelah menonton video tadi, virtual reality, ibunya akan merasa rileks, nyaman, tenang. Nah, dia baru menyusui bayinya, melepas kacamata, baru dia susuin, dia ambil bayinya, dia duduk, dia sambil membayangkan menyentuh bayinya yang tadi dia lihat, bayinya tersenyum, bayinya lagi ketawa, gitu ya. Nah, itu ikatan bonding attachment yang luar biasa, gitu ya. Oke. Lalu sebelumnya kita akan belajar tentang kasus, ya. Ini Ibu ada kasus yang tadi sudah Ibu jelaskan sedikit, ya. Lalu ini adalah implementasinya dalam asuhan pada Ibu Nipas. Ada yang bisa membantu Ibu untuk membaca kasus ini? Saya, Bu. Oke, silakan. Kita dengarkan. Tolong dibaca kasusnya. Seorang perempuan usia 27 tahun, P1A0, datang ke klinik dengan keluhan payudara terasa nyeri dan mengeras. Ibu mengatakan bahwa bayi selalu menolak untuk menyusui langsung. Dan bayi sudah 2 hari mengkonsumsi susu formula menggunakan DOT. Hasil pemeriksaan suhu 37,6 derajat Celcius, nadi 88 kali per menit, pernapasan 24 kali per menit, tekanan darah 120/80 mmHg, payudara terlihat tegang dan teraba keras. Oke, terima kasih Mbak Elia tadi ya, yang sudah membantu Ibu membacakan kasus. Oke, Ibu akan bertanya kepada Mbak Zahra. Ada ya Mbak Zahra? Pertanyaan pada kasus pertama. Ada, Ibu. Apakah masalah yang dialami oleh bayi tersebut? Kira-kira menurut Mbak Zahra apa sih permasalahannya? Bayi tersebut mengalami bingung puting, Bu. Biasanya itu terjadi ketika bayi mengalami kesulitan menghisap ASI. Kemudian hal itu terjadi ketika bayi baru lahir, namun sudah diberi DOT gitu, Bu. Jadi bayi itu lebih mengenal DOT, Bu, daripada puting sang ibu. Oke, betul sekali jawabannya. Bayinya mengalami bingung puting, ya, tuh ya. Karena sudah keenakan dia pakai DOT, jadi ketemu sama puting ibunya dia nggak mau, dan rasanya sudah berbeda. Rasanya lebih enak susu formula, manis, karena ada gulanya, ya. Kalau ASI rasanya tidak ada rasa gula, tapi memang bayi suka, gitu ya. Oke, makasih Mbak Zahra jawabannya. Lalu yang kedua adalah Ibu mau bertemu dengan Ika Herlina. Ada Mbak Ika untuk menjawab pertanyaan nomor 2. Ada, Ibu. Silakan Mbak untuk menjawab pertanyaan nomor 2. Jadi asuhan yang diberikan bidan yaitu informed consent pada bayi bingung puting, seperti menjelaskan apa penyebab bingung puting, meningkatkan bonding attachment antara ibu dan bayi, serta memberhentikan susu formula dan pemberian DOT-nya, Bu. Oke, betul sekali, lengkap ya jawabannya. Berarti sudah paham ya yang Ibu jelaskan tadi ya. Nah, Ibu tambahkan sedikit anjurannya bagaimana cara menyusui yang benar pada ibunya, ya, diajarkan kembali. Oke. Apakah sudah paham untuk kasus ini semuanya? Sudah, Ibu. Paham, Ibu. Ibu berharap kalian bisa memahami kasus tersebut dengan baik dan dapat diimplementasikan nanti pada saat Anda dinas di lahan praktek ya. Karena masih pandemi kita belum turun ke lahan, tapi tidak masalah. Anda belajar dulu tentang teorinya, nanti untuk implementasinya setelah pandemik ini mulai reda, kita akan praktek ya. Sebelum Ibu memberikan evaluasi pada pembelajaran hari ini, dan supaya kalian rileks ya, Ibu punya sebuah lagu. Ini dia lagunya, ya. Lagunya mudah, gampang, bisa dihafal liriknya juga. Pernah dengar lagu Di Sini Senang, Di Sana Senang? Pernah, Ibu. Ibu akan kasih contoh, ya. Ibu bernyanyi. Nanti setelah Ibu kasih contoh selesai, Ibu akan tunjuk satu orang untuk mencontohkan, yang lain tetap matikan mikrofon karena kita akan tidak terdengar dengan jelas ya kalau semuanya ikut nyanyi, tapi
tetap bernyanyi bersama, hanya tidak menyalakan mikrofonnya, hanya satu orang yang Ibu tunjuk supaya terdengar bagus, ya. Oke, Ibu kasih contoh ya lagunya. Suara Ibu juga tidak bagus, tapi Ibu mencoba untuk bagus hari ini bernyanyi karena Ibu senang ketemu kalian, gitu ya. Judulnya ASI, ya. Di sini ASI, di sana ASI, di mana-mana memberi ASI. Di sini ASI, di sana ASI, di mana-mana memberi ASI. Bayi sehat ASI, ibu sehat ASI, ibu sakit tetap memberi ASI. ASI, yes. Bisa? Oke, selanjutnya aku mau minta tolong Mbak siapa ya? Mbak Tariska. Oke, Mbak Tariska bisa mencontohkan apa yang tadi Ibu nyanyikan tentang ASI? Iya, baik Ibu, saya coba ya Ibu ya. Di sini ASI, di sana ASI, di mana-mana memberi ASI. Di sini ASI, di sana ASI, di mana-mana memberi ASI. Bayi sehat ASI, ibu sehat ASI, ibu sakit tetap memberi ASI. ASI, yes. Tangan buat Mbak Tariska. Luar biasa. Alhamdulillah, sepertinya sudah rileks ya, udah nggak tegang lagi ya. Selanjutnya Ibu akan kasih evaluasi. Kita fokus lagi untuk studi kasus yang kedua. Siapa yang bersedia untuk membacakan studi kasus? Saya, Bu. Oke. Mbak Sri Utami. Oke, silakan Mbak. Seorang perempuan. Ya, semuanya ya kasusnya. Seorang perempuan usia 22 tahun P1A0 datang ke bidan praktik mandiri dengan keluhan payudara terasa nyeri. Payudara mengeras, ibu mengatakan bahwa bayi selalu menolak untuk menyusui langsung. Bayi selama 3 hari diberikan susu formula, hasil pemeriksaan payudara terlihat tegang dan teraba keras. Ada pengeluaran ASI dan nyeri tekan. Tanda-tanda vitalnya suhunya 37,6 derajat Celcius, nadinya 88 kali per menit, pernapasannya 24 kali per menit, dan tekanan darahnya 120/80 mmHg. Oke, terima kasih Sri Utami ya, sudah membacakan kasusnya. Ibu kembali mau bertemu dengan Mbak Ilen. Mana Mbak Ilen untuk menjawab pertanyaan yang pertama? Saya Bu hadir. Jadi jawabannya masalah yang dialami oleh ibu tersebut adalah payudara bengkak. Payudara bengkak ini disebut juga dengan mastitis, yaitu infeksi jaringan payudara yang sering terjadi pada ibu menyusui. Infeksi ini biasanya disebabkan oleh bakteri yang masuk ke saluran ASI melalui puting yang terluka. Seperti itu, Bu. Jawabannya sempurna sekali, luar biasa. Makasih Mbak Ilen. Ya, lalu selanjutnya adalah Ibu mau ketemu sama Mbak Ika Apri. Ada Mbak Ika Apri? Hadir, Ibu. Oke, jawab berdua. Ya, asuhan yang dapat diberikan pada kasus tersebut yaitu dengan menyusui payudara secara bergantian, Bu. Misalnya payudara kanan dulu, lalu gantian payudara kiri. Yang kedua, mengompres payudara dengan air hangat. Yang ketiga, memerah ASI agar payudara tidak bengkak. Lalu anjurkan pada ibu untuk menggunakan bra yang nyaman yang dapat membantu mengurangi nyeri dan mengurangi tekanan di payudara. Oke, lengkap sekali jawabannya ya, sempurna. Terima kasih Mbak Ika. Jadi betul ya yang disampaikan oleh jawabannya Mbak Ika. Pertama, inform konsen, ya kan ibunya mengalami payudara bengkak. Lalu yang kedua, menyusui secara bergantian. Yang ketiga, mengosongkan ASI setiap 2-3 jam supaya tidak bengkak ya payudaranya. Terus kompres juga payudara, jangan lupa biar nyaman ya, ibunya tidak merasa nyeri. Lalu memerah ASI yang tadi setiap 2 jam juga ya. Nah, itu yang dikerjakan pada saat memberikan asuhan pada ibu dengan kasus payudara bengkak. Oke, alhamdulillah topik perkuliahan pada hari ini sudah selesai. Ibu berharap kalian semua dapat memahami studi kasus ini dengan baik dan dapat diimplementasikan pada asuhan pada ibu NIPAS. Selanjutnya, Ibu mau minta tolong untuk mahasiswa menyimpulkan apa sih yang sudah dipelajari pada hari ini. Ibu mau bertemu dengan Mbak Riza. Mbak Riza ada? Ada, Ibu. Oke.
Tadi kan sudah belajar ya sama-sama. Kira-kira apa sih kesimpulan materi kita pada hari ini? Baik Ibu, saya izin untuk menyampaikan kesimpulan. Jadi ASI ini adalah makanan yang terbaik untuk bayi. ASI juga mempunyai banyak manfaat, bukan hanya untuk bayi, tetapi juga untuk ibu. Pemberian ASI yang cukup dapat membuat bayi menjadi cerdas dan sehat. Nah, untuk dukungan bidan diperlukan untuk mencapai keberhasilan ibu memberikan ASI. Oke, bagus sekali jawabannya. Berarti tadi menyimak ibu dengan baik ya, fokus pada hari ini. Selanjutnya ada yang bisa melengkapi? Ibu mau bertemu dengan Mbak Ika Putri. Ada Mbak Ika Putri? Bisa melengkapi jawaban dari Mbak Riza? Jadi ASI itu merupakan makanan yang terbaik bagi bayi untuk mencegah terserangnya penyakit. ASI eksklusif itu diberikan dari umur 0 sampai 6 bulan tanpa adanya campuran cairan apapun. ASI juga mempunyai banyak manfaat bukan hanya untuk bayi tetapi juga untuk ibu, seperti dapat menurunkan berat badan ibu. Dengan pemberian ASI yang cukup dapat membuat bayi merasa puas, berat badannya bertambah, serta bayi tumbuh menjadi sehat dan cerdas. Sebagai seorang bidan, dukungan fisik, psikologis, dan teknologi informasi sangat diperlukan untuk mencapainya keberhasilan ibu memberikan ASI. Oke, bagus sekali. Sudah melengkapi jawaban dari Mbak Riza ya tadi ya. Oke, Ibu kembali menyimpulkan gitu ya, bahwa ASI adalah makanan terbaik bagi bayi sampai 2 tahun ya. 0 sampai 6 bulan disebut dengan ASI eksklusif, bayi tidak diberikan makanan tambahan apapun, hanya ASI saja. Jadi kata kuncinya hanya ASI saja. Lalu yang kedua adalah manfaat ASI sangat penting bagi ibu dan bayi, seperti mengurangi rasa trauma, menurunkan berat badan, mencegah terserang penyakit, membangun bonding attachment dan ekonomis, dan bayi tumbuh dengan cerdas. Lalu yang ketiga, bayi tanda cukup ASI yaitu bayi mengalami kenaikan berat badan, bayi tampak puas dan ceria, buang air kecilnya 6-8 kali per hari, dan bayi sehat. Lalu yang keempat yang tidak kalah penting adalah dukungan bidan ya dalam keberhasilan menyusui ini, baik itu dukungan psikologi, dukungan fisik, ataupun dukungan laktasi berbasis teknologi informasi dan komunikasi. Ya, Ibu harap hari ini kalian sangat memahami tentang proses laktasi dan menyusui. Selanjutnya untuk minggu depan kita akan membahas tentang bonding attachment ya, lalu respon ayah dan keluarga menjadi orang tua, dan sibling rivalry. Ada tugas untuk kalian untuk terlebih dahulu membaca materi ini yang tadi Ibu sampaikan ya. Dengan harapan kalau sudah membaca, kalian akan lebih memahami pada saat pembelajaran berlangsung dan kita bisa berdiskusi seperti hari ini. Ini sangat menyenangkan, Ibu sangat senang sekali apa yang sudah disampaikan, kalian paham dengan baik. Ya. Oke. Demikian pertemuan kita pada hari ini pada mata kuliah asuhan pada Ibu Nipas. Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Jangan lupa untuk tugas membaca dan mengisi rubrik di Piklas. Ya, tolong diisi absennya juga. Dan sampai bertemu lagi di pekan minggu depan di hari Selasa. Kita berjumpa lagi. Tetap jaga kesehatan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu.